Ini ciri-ciri kalau manifestasi kita udah direspon sama alam semesta. Informasi ini penting nih buat teman-teman yang lagi bermanifestasi atau yang putus asa atau pesimis saat kalian baru mulai atau udah lama selama ini bermanifestasi ya. Mudah-mudahan ini jadi jawaban yang selama ini kalian cari. Gue juga nggak tahu. Gue taunya dari video yang gue buat. Ternyata banyak orang-orang yang baru tahu. Oh ternyata begitu ya bang cara kerjanya. Oh ternyata begitu ya kita ditunjukin gitu. Nah itu. Ya, jadi pertanyaan gue adalah mereka awalnya dari mana sih mencari informasi tentang loa atau afirmasi ini? Apakah coach mereka tuh nggak ngajarin atau buku-buku yang mereka adopsi itu nggak memberitahu literasinya? Apa gimana nggak tahu deh. Tapi yang pasti memang gue menemukan ini tuh bukan sekedar menemukan melalui riset dan analisa yang panjang banget. Sampai berhasil. Sampai manifestasi ini gue jadiin games buat hidup gue. Itu aja. Jadi enjoy menikmati manifestasi itu. Jadi, ciri-ciri manifestasi kita udah direspon sama alam semesta saat alam semesta memvisualisasikan semua keinginan kita yang kita manifestasikan. Contoh, gue manifestasiin mobil Avanza hitam. Gue mau mobil Avanza hitam kan. Gue ikutin prosesnya afirmasi, brand booster. Gue ikutin semua variabelnya. Setelah gue manifestasi, besoknya gue keluar rumah, jalan. Nah begitu gue jalan, di jalan gue ketemu, gue ngelihat Avanza hitam. Seperti mobil yang gue manifestasiin kan di alam pikiran gue. Itu dia. Itu ciri-ciri manifestasi kita udah direspon positif sama alam semesta. Makanya dimunculin di dunia nyata, kita bisa ngelihat. Itu artinya vibrasi kalian tuh bagus. Kalau kalian manifestasi mobil Avanza hitam tapi nggak pernah ngeliat gitu sepanjang jalan, berarti vibrasi kalian masih low. Nah, kalau vibrasi kalian bagus, manifestasi kalian direspon sama alam semesta, kalian harusnya bersyukur banget itu. Alhamdulillah, manifestasi gue direspon sama alam semesta. Tuh, fix. Kalian tinggal ngelakuin beberapa variabel lagi, mobil itu jadi milik kalian. Gue juga dulu begitu. Sebelum akhirnya gue dapat petunjuk dan akhirnya gue kemas, gue riset, gue analisa, ketemu jalan polanya kan. Makanya gue kasih informasinya kepada teman-teman free. Biar kita sama-sama semangat, biar kita sama-sama gak putus asa. Karena kalau kalian tahu, kalian tuh semuanya dikasih kemampuan buat itu. Cuman kalian gak peka. Rata-rata yang gak berhasil, kalian itu karena ini loh, kalian menutup ruang mimpi kalian. Sementara semesta udah memberikan ruang, ayo buka mimpi kita. Buka mimpi kalian semua, kalian mau apa? Nih gue kasih. Istilahnya kayak gitu deh. Kita ke-trigger dengan peristiwa yang kita alami. Yang kita lihat ya. Kita lihat, kita dengar, kita rasain, dan itu peristiwa orang lain. Tapi kita gak mau ngelihat peristiwa kita sendiri. Kita gak mau buka ruang mimpi kita sendiri. Akhirnya kehidupan kita stagnan. Ngerasa terpuruk beneran. Ngerasa gagal beneran. Ngerasa insecure beneran. Contoh konkret. Kenapa gue bilang ruang mimpi kita tutup sendiri? Lingkungan menentukan. Contoh, lu tinggal di kalangan padat penduduk, menengah ke bawah deh. Sementara ada orang di sana tuh komplek orang kaya, nyokolin anaknya di luar negeri. Lu pasti kepikiran kan, gue gak akan bisa nyokolin anak luar negeri. Itu lu udah nutup ruang mimpi lu. Lingkungan membentuk pola pikir lu karena selama ini lu lihat, lu dengar, lu rasakan, kok gak bisa nih. Karena dia harus punya segala, biayanya mahal, ininya mahal. Jadi kita ketutup tuh, akhirnya benar gak bisa. Andai aja lu buka ruang mimpi lu sebesar-besarnya, mau lu tinggal di lingkungan padat penduduk kayak, mau lu tinggal gubuk kayak, kalau ruang mimpi lu buka di koneksi alam semesta, lu bisa nyokolin anak luar negeri. Ada beasiswa kok, ya enggak? Ada beasiswa, ada yang lain-lain, variabelnya banyak. Kita udah down, kita udah kena mental, akhirnya nutup ruang mimpi kita sendiri. Kalian bisa loh, setiap orang dikasih kemampuan yang sama buat berhasil selama mereka mau membuka ruang mimpi di kehidupan mereka dan mau menutup mata, telinga, dan hati buat peristiwa orang lain. Kembali ke diri kita sendiri, kembali kita memprogram peristiwa kita sendiri. Biar ruang mimpi itu terbuka dan akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang kita mau. Lu hari ini terpuruk, biarin aja. Jangan nyalain siapa-siapa, jangan nyalain diri lu sendiri. Selama lu terpuruk, selama itu juga lu lagi dibersihin, lu lagi disiapin wadah lu buat dapet yang lebih besar, lebih baik. Nah, itu pasti itu. Itu bukan cuman mitos dan itu pasti.
Nah, jadi gitu ya. Kembali ke materi yang tadi, kalau kalian sudah direspon manifestasinya sama alam semesta, itu enak. Kalian tinggal ngelakuin beberapa variabel lagi, fix. Kalian sudah bisa menikmati dan punya apa yang kalian mau, yang kalian manifestasiin. Ada variabelnya lagi yang harus kalian lakuin. Jadi memang manifestasi itu bukan magic, bukan sulap, bukan gaib. Ini real, nyata. Bahkan kalau kita peka kepikiran ya, ternyata semua orang tuh udah bermanifestasi tanpa dia sadari. Dia ngebatin, dia mau sesuatu, dia bergerak, itu udah manifestasi, akhirnya wujud. Cuman memang orang agak picik dan agak sinis kan berpikirnya, ketika dengar kata-kata manifestasi, begini afirmasi hukum alam semesta, di pikiran dia tuh ngawang-ngawang dan akhirnya nggak jelas maknanya, dianggap magic, dianggap gaib, dianggap nggak logis gitu kan. Padahal gue selalu jabarin dengan bahasa sederhana tentang hukum tarik menarik alam semesta ini yang bisa ditalar manusia, walaupun nggak logis. Nggak logisnya kan kita ke distract atau kita ke trigger tentang dari nggak ada jadi ada, cuman kekuatan dalam pikiran, gimana caranya tuh, kekurung tapi dia nggak tahu maknanya apa. Itu yang dialami banyak orang. Jadi yuk bangkit, semangat, yakin. Gue yakin karena gue udah meriset segalanya tentang masalah ini ya. Yakin semua orang punya kemampuan yang sama, asal kita mau menutup mata kita, gak lagi melihat apa yang kita lihat di depan mata kehidupan. Mulai kembali kepada diri sendiri, mulai ngelihat hati, ngelihat dengan hati ya, sudut pandang hati, dan mulai ciptakan peristiwa kalian sendiri. Caranya gimana ciptakan peristiwa kalian sendiri? Ya udah, kalian jangan ngeliat peristiwa orang lain. Jadi anggap aja yang lihat tuh nggak sama, dan memang nggak sama. Kalian lihat nih ya, orang ditagih hutang begitu, dikejar-kejar, ya itu kan orang. Belum tentu kalau kita punya hutang dikejar-kejar kayak gitu. Belum tentu, karena setiap orang porsi dan ruang, dimensi dan waktunya itu berbeda-beda. Nggak sama. Orang dapat duit tuh, orang kerja ngepel dibayar 1 juta tiap bulan. Nah, kita kerja ngepel belum tentu kita dibayar 1 juta, bisa jadi 3 juta, atau mungkin bisa jadi di bawah 1 juta. Nggak sama. Orang berhasil main di afiliator, caranya sama, ada hook, call to action, itu mereka. Kita ikut, ada hook, call to action, belum tentu sama hasilnya. Nah itu makanya gue bilang kita harus kembali dan menciptakan peristiwa sendiri. Karena apa? Peristiwa mereka kita lihat bagus dan besar, benar. Belum tentu itu peristiwa yang buat kita. Peristiwa kita apa nih ya? Ya udah ciptain aja sendiri. Yaitu dengan cara lu memprogram kehidupan lu dari esok dan selamanya, sekarang ini ya. Lu mau apa sih? Oke, gue mau punya aset, gue mau cukupin kebutuhan hidup keluarga, gue mau biar bisa sedekah, biar bermanfaat. Ya udah, entry point sekarang kan uang aja lo manifestasi yang banyak, 100 miliar kayak. Jadi begitu udah uang kan lo udah bisa ngapa-ngapain. Udah, lo susun kehidupan lo lagi di sana, yang mesti lo harus kembali sama diri lo sendiri, lo ciptain peristiwa lo sendiri, dan jadi lo jadi tauladan orang. Peristiwa yang lo alami itu kan melahirkan perilaku lo, dilihat orang lain, akhirnya orang lain niru, ke trigger. Selama ini kita ke trigger sama peristiwa orang, banyak orang, tapi kita nggak mau lihat kemampuan diri kita sendiri. Padahal setiap kita tuh dikasih kemampuan yang sama. Yang penting kita mau membuka ruang mimpi buat perbaikan, naik level, buat naiknya derajat kita sendiri. Nasib sebuah kaum gak akan berubah kalau kaum itu gak bisa merubahnya. Berubahnya adalah ciptakan peristiwa kita sendiri, buka ruang mimpi selebar-lebarnya, berserah, percayakan semesta buat mengkoneksi dan menjadikan konsep, program, blueprint masa depan lu biar lebih baik dari sekarang. Semoga bermanfaat ya.